Opsinya. Jadi pajak option itu pajak runtutannya atau lanjutan pajak murninya. Negara maju itu sudah tidak membebani masyarakat. Bagaimana sekarang pemerintah itu tidak membebani masyarakat biar mempunyai nilai positif. Sebetulnya kendaraan umum seperti tren apa dulu kita pernah ada ini KRD dulu kan, dan macam-macam itu sebetulnya itu yang dikembangkan. Pembiayaan PBN dibutuhkan untuk sarana dan prasarana menuju ke negara yang maju itu bisa terlampaui. Beberapa kendaraan dinas dari kota dan kabupaten tersebut itu juga masih banyak nunggak pajak. Komisi itu yang nyariin duit dari mana di mana, distribusinya ya mereka yang memakai. Positifnya itu kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, pajak ini dipungut untuk membangun negara, untuk membangun daerah. Mereka biro atau OPT itu yang mempunyai kiat-kiat untuk narik pajak supaya maksimal. Seluruh pendapatan negara dilegasi oleh Komisi C. Dan seluruh pendapatan itu akan diberikan kepada dinas-dinas yang membutuhkan keuangan itu. Kabel tren nanti di Perak, nanti menuju ke daerah mana. Itu nanti bisa diintegrasi dengan wisata yang lain. Walaupun meningkat pajak apapun di Jawa Timur, tetapi itu harus sinergi dengan pelayanannya, pembangunannya. Ya, saya mendukung sekali, saya apresiasi sekali baik untuk Wali Kota Surabaya terutama, karena dia punya terobosan seperti Surabaya Bus dan Wirawiri dan macam-macam. Jadi 3 bulan kita ada hearing, ketemu. Kalau hearing, bahasa hearing itu kan kayaknya agak ada sebuah penekanan. Ngobrol ngobrol di kantor. Sebentar lagi kereta cepat yang dari Jakarta ke Bandung akan beroperasi di Surabaya. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen ngomongin soal pajak. Karena sebagai orang awam, aku sebagai milenial, aku juga harus tahu dong pajak itu apa. Tapi aku harus punya satu orang yang bisa memberikanku masukan, kemudian kisi-kisi dan juga deskripsi secara gamblang apa sih pajak itu. Tapi sekarang aku nggak sendirian. Hari ini Erela sudah ditemani oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Haji Syamwil, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Selamat sore. Oh, sore ya ini. Iya. Dibetulkan langsung ya. Apa kabar Pak hari ini? Baik, sehat je Banje? Sehat. Pak, sebelum kita masuk ke topik nih, kita nih rakyat jelata itu kepo, Pak. Kita pengen tahu apa sih yang dikerjakan oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu perihal perpajakan, Pak. Sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, terima kasih. Pajak ini kan bukti penerimaan negara. Betul. Nah, itu dibuat untuk membangun negara. Betul sekali, sarana prasarana ngoten nggih, Pak. Itu terjadi sejak negara itu ada.
Dari dulu banget. Dari dulu, dari zaman ada kerajaan. Bahkan 600 Masehi. Pajak sudah itu, ada. Iya, Rasulullah SAW sudah ada menetapkan, pajak. ya beliau menetapkan pajak dan untuk digunakan untuk membangun negaranya. Di situ disebut Baitul Mal. Baitul Mal dulu ya, karena mal artinya pajak ya Pak ya. Harta, Oh, harta yang dipungut. Iya, harta betul. Harta betul, harta yang dipungut. Kemudian Pak? Kemudian pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, jalan, ya termasuk aksesoris yang dibutuhkan jalan, penerangan. Kalau zaman dahulu tidak ada listrik, Betul. sekarang perlu penerangan listrik. Betul sekali. Dan macam-macam yang terkait dengan kebutuhan negara. Kalau kita terkait dengan kebutuhan pendanaan di Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ya, Untuk Pak Jawa ya. Timur. Jadi memang sepenting itu taat pajak dan sadar pajak ya, Pak. Iya, saya juga digaji dari pajak. Iya betul. Saya juga sebagai rakyat jelata bayar pajak terus Iya. loh, Pak. Terus gini, jadi berarti sepenting itu pajak untuk kita. Berarti pajak itu dari rakyat untuk rakyat ya, Pak. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih sensitif nih, Pak. Ya. Ada yang namanya pajak option. Jadi boleh diberitahukan bahwa mungkin ada beberapa rakyat jelata atau beberapa netizen yang saat ini itu belum tahu secara gamblang, Bah. Pajak option itu apa sih gitu. Nah, boleh kalau Abah yang menjelaskan mungkin orang akan lebih terbuka nih pikirannya nih. Oh, ternyata pajak option itu gitu. Monggo, Bah. Begini, pajak option itu pajak murni dan option itu pajak runtutannya. Nah, misal kata pajak kendaraan bermotor. Betul. Runtutannya apa saja? Mungkin pindah dari Jakarta ke Surabaya. Kendaraan itu pindah plat nomor Jakarta awalnya pindah ke Surabaya atau sebaliknya. Oh, baik. Dan juga runtutannya kemarin itu kan ada pajak yang dipungut jika ada wajib pajak mempunyai lebih dari satu kendaraan. Progresif. Prerogatif. Ya. Progresif betul. Pajak progresif itu Pajak pajak progresif. tuntutan optionnya. Optionnya. Jadi pajak option itu pajak runtutannya atau lanjutan pajak murninya. Oh, tapi progresif dengar-dengar kan sudah dihapuskan ya, Pak? Ya sudah, karena Sama nggak nih. efektif. Ya, betul sekali. Hanya sekian persen kan daripada nggak efektif, lebih baik dihapus. Betul sekali. Jadi berarti sebenarnya pajak option itu penting ya, Pak? Termasuk penting. Penting. Ya, baik. Nah, terus kalau ngomongin soal pandangan dari Komisi C sendiri nih, Pak, tentang pajak terkait pajak option ini ya. Dampak positifnya sebenarnya pajak option itu apa sih, Pak? Ada nggak dampak positifnya? Ada dampak negatifnya nggak? Kita tahu kalau misalnya penerapan seperti itu berarti ada plus minusnya ya, Pak ya. Plusnya apa, minusnya apa kalau? Ya, minusnya pajak setiap pajak itu kan membebani masyarakat. Yes, betul. Nah, Tapi ya negara maju itu sudah tidak membebani masyarakat. Oh, betul. Ada beberapa negara maju yang sudah tidak usah bayar pajak. Contoh ya, negara yang masih belum maju lah. Anggap seperti kita pajak negara berkembang. Betul. Ya kan? Bukan belum maju ya, Pak. Berkembang. Negara maju ini kayak Rusia, kayak Amerika, kayak Eropa. Kita lihat itu bahwa mereka tidak membebani pajak kepada masyarakatnya. Kendaraan. Karena sebetulnya kendaraan umum seperti tren, dulu kita pernah ada ini KRD dulu kan, betul. dan macam-macam itu sebetulnya itu yang dikembangkan oleh pemerintah agar betul-betul bisa membantu masyarakat. Tetapi sekarang itu ada Transjatim, ada Surabaya Wirawiri dan macam-macam, Surabaya Bus. Ya, ini adalah contoh menuju ke negara maju itu. Baik. Artinya masyarakat sudah tidak usah memiliki kendaraan sendiri, pemerintah sudah menyediakan transportasi umum aman yang murah, cepat, bukan cuma aman, cepat, nyaman,
dan murah. Cepat, nyaman dan murah ya, Pak. Tapi memang kalau sejauh ini saya naik wirawiri, saya naik bus, itu memang benar-benar nyaman banget. Maksudnya kalau dibanding dengan angkot ya, kalau zaman dulu ya, Bah ya. Kalau dibanding dengan angkot, naik transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah itu lebih bikin kita nggak pakai mikir macet, ya kan, Bah? Nggak pakai pikir nyetir di kemacetan. Dan memang akan dikembangkan lebih banyak lagi ya, Bah. Saya mendukung sekali, saya apresiasi sekali baik untuk Wali Kota Surabaya terutama. Karena dia punya terobosan seperti Surabaya Bus dan Wirawiri dan macam-macam. Nanti itu bagaimana cara untuk dikonekkan dengan Trans Jatim. Betul. Nah, kalau sudah konek, artinya masyarakat yang belum mampu atau tidak mau untuk membeli kendaraan, dia memakai fasilitas umum. Coba bayangkan di negara maju, satu stasiun ke stasiun yang lain itu lebih dari 1.000 orang. Betul. Tiap berhenti dan naik. Betul sekali. Berhenti dan naik itu sudah mengurangi kemacetan. Apalagi jalannya sangat lebar. Jatim ini khusus ibu kota Jawa Timur Surabaya kan sangat lebar sudah jalannya. Kendaraannya banyak tapi, Bah. Kendaraannya lebih banyak. Kenapa kok kendaraan lebih banyak? Manusianya kan lebih banyak di Surabaya, di Amerika, baik, di Prancis, lebih banyak di negara-negara maju kayak Amerika, Cina, tapi di sana kemacetan itu kurang. Betul, nggak ada macet bahkan justru. Ya karena pemilik kendaraan itu sangat kecil, dia memakai transportasi umum. Ini yang mengarah ke sana semua. Baik, jadi memang untuk mengembangkan transportasi umum itu sepenting itu ya, Pak, itu negatifnya. Itu negatifnya. Itu tadi negatifnya justru. Membebani masyarakat. Betul. Itu negatif. Iya sih. Bagaimana sekarang pemerintah itu tidak membebani masyarakat, biar mempunyai nilai positif. That's the point. Betul. Itu negatifnya. Berarti positifnya? Positifnya itu kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, pajak ini dipungut untuk membangun negara, untuk membangun daerah. Itu saja. Kalau tidak ada pajak, bagaimana caranya? Berarti kesimpulannya adalah semakin kita para rakyat taat membayar pajak, negara akan semakin maju ya, Pak. Iya. Jadi semakin kita rakyat jelata membayar pajak, negara akan semakin maju karena infrastruktur sarana prasarana semakin bagus. Ya. Dari pajak bukan berarti poin pajak itu full, artinya ditarik banyak, dapat pendapatan negara banyak. Bukan berarti negara harus maju. Paling tidak pembiayaan PBN dibutuhkan untuk sarana dan prasarana menuju ke negara yang maju itu bisa terlampaui. Betul sekali. Berarti harus taat bayar pajak ya, Pak. Saya nggak pernah telat loh, Pak, bayar pajak, Pak. Masa? Iya, kok begitu banget? Masa? Ada pantunnya. Oh iya, oke. Boleh. Saya tadi lupa mau nanyain bahwa Abah ini suka berpantun. Mau sekarang apa di akhir aja? Di akhir boleh. Di akhir aja ya. Nanti kita pantun ya. Soalnya saya itu udah ngeliat beberapa podcastnya Abah ini dan pasti berpantun. Dan pasti berpantun. Nanti kita pantun ya, Pak, di terakhir. Bah, berarti dari sedemikian panjangnya perihal pajak, sedemikian rumit sampai finally orang tahu nih bahwa pajak itu sepenting itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Nah, yang jadi tantangan nih, Bah, untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dalam implementasi perihal perpajakan ini apa nih, Bah? Tantangannya apa? Tantangannya banyak. Yang terberat deh? Yang terberat kadang-kadang government to government, ya kan? Coba bayangkan pemerintah Jawa Timur menarik pajak kendaraan untuk kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Oke, kemudian Bapak Bupati tertentu, kabupaten tertentu dan kota tertentu itu juga kesadarannya masih belum juga. Kurang ya. Kurang. Artinya beberapa kendaraan dinas dari kota dan kabupaten tersebut itu juga masih banyak nunggak pajak. Oh, sebuah pengakuan. Oh iya, Bah, masih banyak yang nunggak pajak. Terus apa yang dilakukan nih oleh DPRD? Berarti itu wewenangnya siapa, Bang, untuk mengingatkan menagih pajak? Kewenangannya ya di situ pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Karena, ya biro
pendapatan Biro itu. Pendapatan. Ya. Oh, berarti Biro Pendapatan itu harus mengingatkan kembali, ayo Pak Iya. Bupati bayar pajak gitu. Seperti iya. yang terjadi di Blitar. Nih nyepil nih Pak, emang boleh? Kabupaten Blitar, ya kota Blitar. Emang boleh nih kita bergibah? Loh, bisa, itu dilakukan sosialisasi terus. Oh, baik. Siang malam, bukan cuma siang saja. Setiap malam. Sosialisasinya Iya, di mana? malam juga. Di mana? Malam juga di kota Blitar. Enggak, kalau siang kan mungkin dari kecamatan ke kecamatan. Ah. Kalau malam di mana? Itu ya sosialisasi? mungkin dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Desa. Yang turun ke desanya pihak Petugas dari Jawa Timur. Oh. OPT kan, OPT OPT kan. yang Ya. di mana? Ngawi. Di Blitar. Blitar. Ya. Sedetail itu mereka Ya. mengingatkan orang-orang bayar pajak. Ya, saya kan tanya apa kiat-kiatnya Pak Wih, UPT keren banget. di Blitar, kiatnya apa agar target penuh, memenuhi target. Untuk- Ternyata saya Pak bisa kerja siang dan malam. Ini para UPT dibilang nih yang para kerja di OPT Blitar, nih. iya, saya cumi angkat topi juga kepada OPT Iya, Blitar itu. saya juga heran karena di Surabaya pun, maksudnya sosialisasi Surabaya tidak segetol itu loh ya Ya. Pak ya. Lek siang ya wis mungkin di mana lagi ada acara apa diselipkan untuk taat bayar pajak itu sampai malam-malam. Malam sampai jam 12. Berarti kerjanya bukan 8 jam ya? Iya, mungkin yang petugas yang malam besoknya dikasih Shift. shift yang lain. Oh baik, jadi kayak bergiliran gitu Iya, ya Pak ya. bahkan Oh. masuk ke kantor RT RW loh. Di ini, Blitar itu bukan cuma mereka. kelurahan itu. Oh, jadi mereka sedetail itu Iya. untuk mengingatkan warganya supaya taat. Dan ada nggak sih, Pak? Kan karena di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, betul Ya, ya? 38 kabupaten kota. Dari 38 kabupaten kota itu apakah provinsi memberikan reward untuk kota atau kabupaten yang bayar pajaknya? Pasti ada reward. Ada rewardnya? Pasti ada reward. Berarti harusnya semangat dong setiap kabupaten kota. Iya, mestinya dari reward itu bisa dipakai untuk yang lain kan. Penyemangat betul. Oh, berarti ada ya rewardnya? Ada Ya rewardnya. berarti harusnya berlomba-lomba ini kabupaten kota ini. Namanya orang bayar kan tidak berlomba. Iya, benar benar. Kalau dikasih hadiah kan mestinya berlomba. Iya betul. Oke, jadi memang serumit itu ya kalau ngobrolin soal pajak ya, Mbak. Ya. Itu tadi tantangan dalam implementasinya. Nah, kalau langkah konkretnya nih, Mbak, yang dilakukan oleh DPRD sendiri nih. Kalau dari kabupaten kota kan ada beberapa langkah konkret kayak sosialisasi. Kalau Ya. DPRD sendiri apa nih, Mbak? DPR ini terutama komisi saya, komisi C. Komisi C. Kan nggak bisa narik ke lapangan, hanya ngingetin OPT. Betul. Pokoknya ikutin Biro Pendapatan Daerah. Targetnya harus berapa tahun ini? Remind ya? Per 3 semester kan. Oh, per trimester ya. Terimaan. Nah, setiap 3 bulan kan kita ada semester. Dibagi setengah tahun dibagi 2. Oh. Jadi 3 bulan kita ada hearing, ketemu. Kalau hearing, bahasa hearing itu kan kayaknya agak ada sebuah penekanan. Betul. Ngobrol lah, Iya, ngobrol betul. di kantor bagaimana target itu terpenuhi. Sowan ya, Pak ya. Iya. Berarti para DPR ini juga sowan ke kabupaten kota di setiap 3 bulannya. Pasti, Oh, bukan untuk- cuma kota, bukan cuma 3 bulan. Mereka itu sudah membuat awal tahun sudah membuat target. Sudah ada Misal kata, rundown-nya ya, Pak ya. OPT Surabaya, misal kata, saya tuh sudah ngasih targetnya satu semester ini berapa, 1 tahun berapa, kan gitu. Jadi memang sudah Iya. dibikinkan target. Iya. Setiap per 3 bulan di-remind. Iya. Ayo gimana targetmu sampai mana gitu ya. Kalau kita anggap sama dengan tahun yang lalu, ini targetmu nggak rasional. Mestinya kan jumlah kendaraan kan meningkat. Bertambah. Betul. Mestinya pajaknya harus bertambah. Iya dong, setiap tahun kan bertambah. Linear lah. Betul, linear lah. Saya itu, Mbak ya, saya itu kan juga MC ya, Mbak ya. Saya kalau MC pameran kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, itu dalam kurun waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, itu yang SPK dan dealing itu puluhan orang. Iya. Berarti bisa disimpulkan dalam 1 tahun akan bertambah ratusan. Iya, begitu. Oke. Jadi memang ternyata DPRD itu juga mengawasi ya untuk pelaksanaan dari pajak. Kalau daerah komisi masing-masing. C itu yang paling stressingnya itu dia ada di pendapatan daerah.
keuangan lah. PAD ya, Ya, pendapatan asli daerah. keuangan. Nah, terus kalau komisi yang lain itu kan belanjanya. Ya, belanja daerah, Kita betul, APBD. komisi situ yang nyariin duit dari mana di mana. Distribusinya ya mereka yang memakai. Oh baik, jadi Abah ini bagian cari uang nih Bah ya? Bagian cari duit. Saya diajak kok Bah kalau cari uang. Kalau nanti saya punya toko sepeda motor atau toko mobil, saya undang Mbak. Iya siap. Sendi kok jawab Pak, nanti ditunggu nanti itu jadwalnya ya. Bah, berarti selain pajak option nih, terobosan apa lagi yang dilakukan sama DPRD untuk meningkatkan PAD? Kalau komisi C itu hanya memberikan target, Mbak. Target aja. Kalau mereka biro atau OPT itu yang mempunyai kiat-kiat untuk narik pajak supaya maksimal. Nah, kita itu kan tidak boleh narik pajak. Iya. Kita hanya target, yaitu yang pertanyaan yang awal tadi, targetnya kita tentukan target. Kalau rasional nggak rasional kita yang motong. Oh, berarti kan sejauh ini bagian Abah adalah mengawasi ya segala macam perputaran itu tadi, pajak itu tadi. Iya. Nah, kita bukan eksekutif, kita legislatif. Betul. Seluruh pendapatan negara dilegasi oleh Komisi C, dan seluruh pendapatan itu akan diberikan kepada dinas-dinas yang membutuhkan keuangan itu. Tapi boleh nggak sih Bah, maksudnya misal nih ada satu daerah, kabupaten atau kota nih, yang pajaknya itu mampet nih, misalnya orang-orangnya bayar pajaknya telat atau susah-susah, kemudian pendapatan asli daerahnya itu sangat minim sekali. Boleh nggak sih dari Komisi C DPRD ini memberikan wejangan, kayak misalnya kamu kan punya sektor wisata, itu dimaksimalkan lagi dan bla bla bla, boleh nggak sih seperti itu Bang? Pajak wisata ini adalah kayak Bali. Betul. Contoh, saya kan dulu pernah sering ke Bali juga, ke kunjungan ke Pemprov juga, ke DPRD Bali juga. Maksudnya itu Provinsi Bali. Betul. Wisatanya kan gencar di sana kan? Iya, sangat. Sangat gencar. Sangat. Ternyata PAD-nya itu kan sama dengan kota Surabaya aja. Masuk sih, Bah? APBD-nya itu sama dengan kota Surabaya. Tapi Bali itu setiap sudutnya itu ya, tempat tapi wisata. kan hanya Badung saja. Ini yang Abah lihat maksudnya Badung saja? Loh, bukan. Provinsi Bali itu PAD-nya itu masih tidak lebih dari Surabaya. Really? Masa sih, Pak? Ini Iya, kalau jangan dibandingkan dengan Jawa Timur, kecil banget dia. Bali? Paling cuma 7 triliun itu. Kalau Tetapi Bali ini dengan peningkatan wisata, UMKM-nya kan maju, mencuat, betul. Layout dari semua yang dilakukan pemerintah hanya satu. Apa tuh? Yaitu kemakmuran masyarakat di Bali atau di provinsi masing-masing. Dia tidak banyak PAD-nya dari sektor wisata, dari sektor itu, tetapi UMKM-nya ditekan begitu bagus sekali, akhirnya masyarakatnya pendapatannya naik dari UMKM sehingga makmur. Oh baik, kemarin harusnya ngobrolin UMKM itu sama Abah kemarin. Kita kemarin itu ngobrolin kesejahteraan lewat UMKM, Bang. Katanya tercapai baldatun thayyibatun warabul ghafur. Tercapai. Walaupun bukan dari PAD. Walaupun bukan dari PAD. Tetapi pemerintah yang cerdas, orientasinya bukan cuma narik pajak yang banyak, tetapi memakmurkan masyarakat. Betul sekali. Jadi mencari cara lain, bukan hanya dari pajak, dari jalan lain kayak gitu. Luar biasa sekali. Itu bisa dicontoh nggak sama Surabaya kira-kira, Pak? Surabaya ini lebih bagus. Oh, Surabaya lebih bagus. Walaupun nggak punya sektor pariwisata ya kita ya. Punya. Kita punya apa banyak. Coba? Ini ya. Cuman ini kan belum terkoneksi. Surabaya nanti direncanakan ada kereta kabel. Iya betul, saya dengar itu. Kabel train. Ya, kabel train nanti di Perak, nanti menuju ke daerah mana. Nah, itu nanti bisa diintegrasi dengan wisata yang lain. Baik. Agar kemacetan di Suramadu. Sekarang kan sudah macet ini. Betul. Suramadu. Rumah saya
saya, Bah. Saya orang Kedung Coek. Setiap hari saya macet, Bah. Nah, Surabaya itu harus digabung dengan beberapa kepentingan, bukan cuman untuk mengurangi beban jalan, tetapi itu juga merupakan kecepatan mereka. Betul. Yang berjalan memakai jalan raya, apalagi memakai dengan kabel, Tren, kendaraan kabel, dan disambung lagi dengan beberapa ada kereta api. Iya, betul sekali. Jadi kan memang memudahkan sekali ya, Mbak ya, mengurangi kemacetan juga. Karena kalau nggak macet kita juga kemana-mana akhirnya enak ya. Sebentar lagi kereta cepat yang dari Jakarta ke Bandung akan beroperasi di Surabaya juga. Oh, amin, semoga ya. Kalau klaimnya kan dari Jakarta ke Bandung cuma 30 menit ya kalau pakai bus itu ya. 40 menit. 40 menit ya. Kalau Jakarta ke Surabaya klaimnya berapa nih, Bang? Mungkin 2 jam. 2 jam, luar biasa sekali. Tak tunggu ya, Bang, nanti ininya ya. Update-nya tak tunggu ya, Bang. Bang, terus kalau ngomongin soal potensi sendiri, ada nggak sih potensi keberatan atau resistensi dari masyarakat nih? Atau pelaku usaha terkait pemberlakuan pajak option? Maksudnya ada nggak yang protes kayak pajak kok tambah suwe tambah akeh buat kita yang berpenghasilan setiap bulan segini kok selalu ada pajak meningkat dan segala macam, ada nggak sih, Pak? Ini yang selalu menjadi pemikiran saya. Iya, pemikiran anggota dewan itu. Gimana? Memang sering dikomplain. Iya, saya kan punya konstituen. Pajaknya selalu meningkat, tetapi walaupun meningkat pajak apapun di Jawa Timur, tetapi itu harus sinergi dengan pelayanannya, betul. Pembangunannya, artinya simetris dengan jalannya, halus, terbangun. Iya, tidak ada jalan berlubang. Saya sangat menikmati soal itu jalan, Pak. Artinya komplain tersebut akan dijawab dengan fasilitas yang ada. Betul. Kalau hanya fasilitas tidak ditingkatkan, kita hanya dengerin komplain. Payah kita nanti. Jadi sebenarnya komplainnya itu kalau misalnya mau lihat apa aja yang sudah dilakukan oleh pajak, langsung saja dilihat keadaan kotanya yang rapi, bersih, teratur, jalanan bagus ya. Kayak Surabaya ini kan bagus sekali. Bagus sekali. Surabaya itu masuk kota terapi loh, nomor 10 besar. Dunia. 10 besar kota terapi dunia. Iya. Luar biasa ya, Pak, Surabaya gitu. Saya sebagai orang Surabaya senang bangga kan? Bangga sekali. Dulu Surabaya gersang, sekarang hijau. Dan apa tahu nggak? Jadi saya ini kan sering banget yang MC luar kota. Kemudian kalau ada teman-teman yang luar kota datang ke Surabaya, selalu saya handle. Dan kebetulan beberapa bulan lalu saya habis pertukaran pelajar ke Malaysia. Teman-teman saya yang ke Malaysia kalau ke sini, gila, Surabaya sama Kuala Lumpur itu nggak ada apa-apanya. Rapi banget di sini dan tamannya banyak. Kita kan punya banyak taman ya, Mbak. Walaupun udaranya nggak beda jauh ya sama Malaysia ya, tapi di Surabaya itu kayak udaranya itu tidak sekotor itu gitu loh. Kalau Kuala Lumpur masih lebih bagus Surabaya. Iya, Kuala Lumpur itu nggak ada taman, bukan nggak ada taman ya, tamannya terbatas, Bah. Kalau Surabaya mereka bilang apalagi kalau dengan banyak. Jakarta jauh. Kita nggak usah compare sama kota yang itu ya, Mbak ya, karena itu termasuk dari kita bangga orang Jawa Timur lah. Iya, kita kalau Jakarta itu saya lihat kemarin termasuk dalam 100 kota udara tidak bagus di dunia. Karena memang udaranya dia kan nggak bagus polusinya di sana. Ya kita jangan mempersoalkan asap dan macam-macam. Betul. Itu kan topik pilpres dulu. Iya. Jadi kita flashback dengan ya. Ya kita bangga sendiri dengan kota sendiri. Iya, saya bangga banget. Kalau orang yang membandingkan nggak apa-apa, tapi boleh. jangan kita banding-bandingkan. Jangan kita yang ngebandingin, betul. Nah, nih Bah, terakhir nih sebelum Abah berpantun nih ya kan. Apa nih pesan utama nih dari Komisi C buat masyarakat Jawa Timur, tentunya terkait pajak option yang udah kita obrolin lagi, dan upaya apa untuk peningkatan PAD Jatim nih? Ya. Makanya saya jawab dengan pantun itu. Oh iya, jawabnya dengan pantun. Tapi dikasih kisi-kisi dulu dong, Bah. Iya, ini pantunnya juga kisi-kisi. Oh iya. Gimana, Rimon. Oke, kita pantun ya. Untuk jawabannya ada di dalam pantun. Siap, saya dengarkan. Sebentar Pak, kita di video Pak, pantunnya. Ini banyak yang nge-video ya biasa di depan Abah berpantun nih. Buat ini, Bah, supaya viral ya. Siap. Ya, Bah. Berlayar ke Pelabuhan Ratu. Cakep. Ombak angin dari utara. Cakep. Bayar pajak tepat waktu.
bukti ketaatan kita kepada negara. Yeay! Jadi memang betul. Bayar pajak tepat waktu Bayar pajak. merupakan satu hal yang paling Harus diharapkan oleh dilakukan. pemerintah. Betul, diharapkan dan sebenarnya diharuskan setiap netizen. Saya tuh bayar pajak kendaraan saya itu di bulan Februari, bulan Desember saya udah bayar, Pak. Oh gitu. Iyalah. Jenengan itu masyarakat Indonesia, kalau sudah maju, pajaknya akan turun. Iya betul, Iya. betul karena udah banyak infrastruktur yang Iya. dibangun, jadi tidak perlu pembangunan Iya, yang lebih tidak perlu ekstra. berasap banyak kota Betul, Surabaya. betul sekali. Kita kan jadi gibah kota lagi. Bah, pesan-pesan nih untuk masyarakat yang Ya. bandel bayar pajak. Pesan saya untuk masyarakat Surabaya, kita nikmati keindahan Surabaya dan dengan pembayaran pajak yang tepat waktu. Untuk masyarakat yang belum tepat waktu, saya mendoakan agar keuangannya lebih baik, Amin. sehingga bisa membayar pajak tepat waktu Amin, juga. amin. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa sekali. Thank you so much for coming. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, nggih, Bang, nggih. Luar biasa. Bye-bye.